Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Solih dan solihah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, Ustadz ulangi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, soleh dan solihah, Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz kembali ke ruang pembelajaran solih solihah semuanya. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum dimulai, Ustadz ingin solih-solih semuanya mempersiapkan terlebih dahulu buku paketnya, ya, yang ini. Simpan di atas mejanya, dibuka halaman 6 sampai dengan halaman 9, ya. Dan kalau sudah siap, kita sama-sama buka terlebih dahulu dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Baik, solih dan solihah. Nah, kita akan lihat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita insya Allah pada pagi hari ini akan belajar tentang tata cara sholat sunnah rawatib, hikmah sholat sunnah rawatib, dan pengambilan nilai KI 4. Baik, langsung saja. Sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, ya, penjelasan berikutnya, kita ulangi terlebih dahulu materi yang pernah kita terima pada pekan sebelumnya sebelum penilaian harian. Ya, rangkumannya ya, bisa dilihat di halaman ke-13 ya. Nah, yang pertama, ya, rangkuman materi tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya, kecuali sholat sesudah asar dan sesudah subuh. Sesudah asar dan sesudah subuh itu tidak ada sholat sunnahnya, ya. Jadi, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Dan yang keempat, sholat sunnah rawatib ada yang mu'akkad dan ada yang ghair mu'akkad. Mu'akkad artinya apa? Sangat dianjurkan. Ghair mu'akkad itu adalah dianjurkan. Kalau mu'akkad lebih dikuatkan gitu ya. Ghair mu'akkad tidak dikuatkan, tetapi sama-sama nilainya sunnah, ya. Baik, itu sekilas tentang rangkuman materi sebelumnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tata cara sholat sunnah rawatib. Sebelum ke tata cara, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sholat sunnah rawatib ini. Yang pertama, sholat sunnah rawatib niatnya sesuai dengan macam sholat sunnahnya. Contohnya apa? Ada sholat sunnah qobliyah zuhur, maka niatnya adalah usolli sunnatan qobliyata zuhri, sebelum zuhur. Kalau sholat sunnah ba'diyah zuhur, usolli sunnatan ba'diyata zuhri rok'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Ya, jadi niatnya sesuai dengan macam sholat sunnahnya, qobliyah atau ba'diyahnya. Yang pertama. Yang kedua, untuk sholat sunnah rawatib ini tidak diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi untuk sholat sunnah rawatib itu maka harus masuk dulu terlebih dahulu kepada waktu sholatnya. Misalnya mau sholat sunnah qobliyah zuhur, maka harus masuk sholat sunnah, masuk waktu zuhurnya dulu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, sholat sunnah rawatib ini dikerjakan secara sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Atau disebut juga dengan munfarid. Jadi dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Yang keempat, nah, bacaannya tidak dinyaringkan, cukup didengarkan oleh sendiri secara suara kecil, ya. Jadi tidak perlu dinyaringkan walaupun sholatnya malam. Misalnya sholat isya itu kan biasanya dinyaringkan ya, dikeraskan bacaannya.
Tetapi sholat sunnahnya, baik itu qobliyah isya maupun ba'diyah isyanya, maka bacaannya tidak perlu dinyaringkan. Yang kelima berikutnya. Nah, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Misalnya, sholat sunnah qobliyah zuhur, kalau kita mau ngambil 4, ya, yang muakkadnya misalnya, maka setelah 2 rakaat salam, setelah 2 rakaat salam. Selanjutnya nomor kelima. Ini yang penting juga, ya. Diutamakan tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib itu, qobliyah atau ba'diyahnya, bergeser atau pindah tempat dari tempat sholat fardu. Ya, diutamakan. Tapi kalau tidak bisa, ya nggak apa-apa, tetap di situ. Misalnya, kita mau sholat sunnah, ya kiri kanan sudah masih ada orang, tidak bisa bergeser, maka tetap di situ. Tetapi diutamakannya bergeser, walaupun sedikit, setengah langkah atau 1 langkah. Seperti itu, ya. Baik, itu tentang tata cara sholat sunnah rawatib sebelum kita kepada teknisnya. Nah, soleh dan solihah. Nah, untuk tata cara sholat sunnah rawatib ini sebenarnya sama dengan sholat fardu. Mulai dari apa? Mulai dari awalnya takbiratul ihram beserta niatnya, ya, tempat niatnya maksudnya, sampai dengan ruku, i'tidal, sujud, sampai tasahud akhir, sampai salamnya itu sama teknis bacaannya, ya. Tetapi yang membedakannya adalah dengan niatnya. Niat di awal ketika takbiratul ihram, ya. Usolli sunnatan qobliyata zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ketika takbiratul ihram, di dalam hati niat saya sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat, ya, mustaqbilal qiblati karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang membedakan adalah niatnya, ya, seperti itu. Tapi secara teknisnya itu sama, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salamnya, bacaannya juga sama, termasuk surat yang dibacanya juga silahkan, mau surat pendek, mau surat panjang silahkan. Nah, untuk teknisnya ini silahkan Anda soleh dan solihah baca saja nanti, ya, di halaman ke-6 sampai dengan halaman ke-8. Nah, kita lihat dulu contohnya, ya. Kalau kita contoh akan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur, ya. Bagaimana teknisnya untuk niatnya. Nah, bisa dilihat di layar, ya. Contoh tata cara pelaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur, ya. Bisa dilihat di halaman 6 sampai dengan halaman 8 di buku paketnya. Nah, niatnya seperti ini. Usolli sunnatal zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Atau usolli sunnatan ba'diyata zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Artinya adalah, saya niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau sesudah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, itu niatnya. Teknisnya sama, ya. Silakan dibaca di halaman 6 sampai dengan halaman 8. Nah, berikutnya langsung kita menuju hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Pada hari ini, Ustaz sampaikan cuma 3 saja, sesuai dengan apa yang ada di dalam buku paket. Ya, yang pertama, insya Allah, kalau kita sudah mendawamkan sholat sunnah rawatib ini, insya Allah salah satu hikmahnya adalah akan terhindar dari siksa api neraka. Apa yang pertama? Terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, akan memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya. Apa itu? Memberi keberkahan bagi penghuni rumahnya. Coba kita ulangi. 3 hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mendawamkan sholat sunnah rawatib mendapatkan hikmah dan keutamaan tersebut. Soleh dan solihah, untuk materi mungkin itu, ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan nilai KI 4 untuk bab ini. Apa yang akan kita ambil sebagai praktek? Yaitu silakan dikirimkan
voice note kepada nomor Ustadz, yaitu apa? Lafaz niat sholat sunnah qobliyah zuhur dan niat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Ya, silakan bisa dibaca, dihafal di dalam bukunya ya. Silakan dikirim voice note-nya. Contohnya apa? Usolli sunnatan qobliyata zuhri rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, direkam, kemudian secara voice note dikirim ke nomor Ustadz. Mudah kan? Insya Allah tugas penilaian keempatnya sangat mudah, yaitu kirimkan voice note niat sholat qobliyah zuhur dan niat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Ya, seperti apa tadi? Usolli sunnatan qobliyata zuhri rok'ataini lillahi ta'ala. Itu qobliyah. Yang ba'diyah. Usolli sunnatan ba'diyata zuhri rok'ataini lillahi ta'ala. Mudah kan? Insya Allah mudah. Baik, nampaknya untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan dikirimkan tugasnya ke Ustadz. Ya, Ustadz tunggu sampai anak Anda solihah mengirimkan semuanya. Baik, nampaknya kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan apa? Alhamdulillah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.